Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi kita di catatan harian Julia dengan Julia Putri Nur. Selamat malam dan jangan kemana-mana. Saya minta kalian share, like, dan subscribe channel ini agar kita masih sering ketemu dengan beberapa insight maupun inspirasi yang buat kalian mungkin akan jadi manfaat. Teman-teman semuanya, di sesi sebelumnya saya membahas tentang upgrading personality, di mana saya minta kita coba menggali dalam diri kita sendiri apa sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan kita. Pada dasarnya hal ini memang sangat-sangat, ya orang bilang receh banget kalau harus dibahas. Semua sudah tahu, semua sudah paham. Tapi sekali lagi, kalau kalian dan teman-teman sudah paham dan mereka sudah paham, di luar sana masih banyak loh kejadian orang yang dirugikan akan akhlak yang tidak benar. Masih banyak loh kejadian orang-orang yang disakiti karena ketidaksetiaan atau tidak amanahnya seseorang. Masih banyak juga orang-orang di luar sana yang menganggap remeh setiap perbuatan kecurangannya dan menganggap itu wajar dan biasa-biasa saja. Sementara kita harus tahu batasan etika seseorang itu ternyata tidak sama. Batasan moral seseorang pun tidak sama. Sehingga kita perlu bahas deh kayaknya. Agar ini semakin bisa menjelaskan kepada kita semuanya. Apa sebenarnya yang harus kita jaga bersama-sama. Dan apa seharusnya kita harus tambahkan di dalam diri kita. Teman-teman semuanya. Sifat yang buruk yang ingin saya bahas malam ini adalah sifat tanda kutip no amanah. Amanah itu adalah sifat-sifat yang mungkin kalau kita umat Islam sangat paham dari kata amanah itu. Tapi ini bukan berlaku untuk Islam saja. Amanah itu adalah sifat dan karakter seseorang yang memang diperlukan oleh setiap orang. Bagi kita yang ingin berinteraksi dengan orang tersebut, kita akan sangat menginginkan berinteraksi atau berhubungan dengan orang yang amanah. Kenapa begitu? Ya karena seperti itulah tuntutan dalam diri kita. Setiap manusia punya sisi di mana pengen mendapatkan hal yang terbaik dari pihak kedua, pihak lainnya. Tapi tidak semua tahu untuk memulai dari dirinya sendiri. Kita selalu meminta kepada orang untuk memperlakukan kita dengan baik. Tapi kita lupa untuk mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan apa yang diperlukan untuk sekiranya kalau dibalik ini posisi, kita sangat menginginkan sifat itu. Amanah itu di dalamnya kita perlu yakini bahwa ada sebuah kejujuran dan kepercayaan. Ada sebuah loyalitas dan sifat baik. Sifat yang mungkin tidak akan melukai. Sifat yang mungkin tidak akan khianat. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi di sini bukan bicara mungkin loh. Tapi di dalam sifat amanah itu adalah semua hal-hal yang baik itu bercokol. Ya. Di dalam amanah ini, karena amanah ini bukan milik orang Islam saja. Tentunya kita semua menginginkan kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita nih yang punya sifat seperti itu. Apa saja sih sebenarnya yang paling dominan di dalam sifat amanah? Ya ini adalah terpercaya dan dapat dipercaya. Jujur dan tidak khianat. Mirip-mirip sebenarnya. Tapi ingat, hal yang sesimpel ini buat manusia zaman sekarang nih, perempuan maupun laki-laki, itu dianggap sangat tidak perlu lagi menjadi hal yang penting kita miliki. Kok begitu? Ya iya, karena mereka dengan mudahnya bisa flirting, mereka mudahnya bisa mencari yang kedua, mereka mudahnya mendapatkan dan meninggalkan, mereka mudahnya mendekati lalu mengkhianati, mereka mudahnya terbujuk rayu oleh sebuah kata-kata manis, sebuah grooming, sebuah hal-hal yang disampaikan orang lain, apakah itu terkait dengan uang, pekerjaan, atau hal-hal yang membuat kenikmatan lainnya. Dan kata-kata mereka adalah cuma satu. Mereka menyampaikan kepada kita, biasanya, kan kita membutuhkan itu, kan kita perlu banget, kan kita terdesak, kan dia begini, sehingga saya begini, kan dia begitu, sehingga saya begini. Ingat, tidak ada alasan untuk membuat diri kita jauh lebih buruk. Tidak teman, tidak kekasih, tidak suami, tidak orang tua, tidak lingkungan dan kondisi kita. Yang membuat kita dan memerintah otak kita untuk membuat lebih buruk adalah kita sendiri. Tidak ada yang bisa kita salahkan di sekeliling kita. Teman, gara-gara dia nih gue begini nih. Gara-gara dia nih aku begini nih. Salah. Tidak ada pihak kedua yang membuat kalian menjadi seperti itu.
Apa yang terjadi? Kalianlah yang memerintah otak dan pikiran kalian. Hati kalian dikotori oleh perangai buruk tersebut. Kalau kita berbalik, suatu saat nanti akan mengena pada diri kita sendiri. Perbuatan yang kita lakukan ke orang lain yang tidak amanah itu, saya yakin kamu tidak akan setuju kan? Maka hal yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita dikhianati, disakiti oleh orang yang sangat kita percaya. Dan itu bukan baru, itu udah ada dari masa lalu. Hanya saja kita di masa ini tidak ingin memulai dengan diri kita sendiri. Seorang yang setia, seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang tahu berbalas budi, dia akan selalu diuji dengan hal-hal yang dia tidak inginkan. Dia tidak menginginkan sifat yang buruk itu ada dalam dirinya, tapi dia akan dihadapkan dengan ujian karakter buruk tersebut. Terus apa yang harus dia lakukan? Mengalir dan membalas salah. Ujian itu adalah cara Tuhan membuat kita. Apakah kita tetap akan berada di dalam posisi yang sama, di titik koordinat yang sama, tidak merubah situasi kita karena orang lain, atau kita akhirnya bergeser dari koordinat kita di mata Allah dan kita berkata bahwa saya begini kan karena begini, karena dia, karena kamu, karena dihianati, karena disakiti di masa lalu. Sorry, jangan mau apapun merubah diri kalian. Kenapa? Yang paling tahu diri kalian adalah diri kamu sendiri. Dan yang paling kecewa di dalam diri kalian kalau kalian menjadi orang yang tidak baik di mata orang lain adalah diri kalian sendiri. Diri yang mana? Yang inikah? Tubuh kasar tuh jarang melihat dan merasakan hal-hal itu. Tapi yang paling merasakan itu adalah di dalam. Sehingga kalau kita melakukan semuanya itu, kita melukai sosok yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kita mau menjadi seseorang dan kita bergeser ke koordinat kita dan merubah diri kita, seperti film yang mungkin kalian pernah saksikan adalah film Joker, itu salah kalian sendiri. Kalian menjadi orang yang berbeda itu bukan karena siapa-siapa. Walaupun itu bisa jadi penyebab. Tapi bagaimana kalian bertahan? Bagaimana kalian mengolah hati dan pikiran kalian? Bagaimana kalian menjadi diri kalian untuk tidak menjadi orang lain? Teman-teman semuanya, gak gampang untuk mempertahankan sifat dan karakter kita. Ujian itu selalu ada. Ujian itu selalu meminta kita untuk berubah. Dan mereka paling suka nih. Yang menguji kita ini nih, siapa-siapa yang menguji kita nih, kalau kita menjadi tidak baik dan tidak lebih baik dari sebelumnya. Sehingga akan sia-sia langkah kita di sekian tahun kita menata diri. Untuk itu buat teman-teman semuanya, kita masih akan terus membahas tentang karakter diri kita sendiri. Untuk mengkorek diri kita sendiri kita perlu waktu. Sehingga tetap ada di catatan harian Julia, karena di sesi berikutnya saya akan membahas sama juga, tapi dengan contoh-contoh karakter yang mungkin kalian perlu, oh iya ini pernah terjadi dalam hidup saya. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, nantikan channel berikutnya di Upgrading Personality di sesi berikutnya. Saya Julia Putri Nur, akan ketemu lagi dengan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cari saya kalau membutuhkan inspirasi lainnya. Terima kasih. Salam cinta.